Nikmatan kepada kita baik nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat panjang umur, serta nikmat istiqamah untuk terus menggapai ridha Allah Ta'ala melalui baik ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Senantiasa dengan nikmat-nikmat itu bertambah pula keimanan kita dan juga meningkat pula kualitas takwa kita kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswah kita, beliau adalah qudwah kita, beliau adalah panutan kita. Senantiasa kita mencurahkan atau memberikan salawat dan salam kepada beliau, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat utma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa dhumratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh Allah menyediakan waktu manusia dalam keseharian adalah 24 jam. Tapi banyak dari kita 24 jam kita gunakan hanya untuk bertemu Allah Ta'ala lewat yaitu ibadah wajibnya saja. Sehingga kalau kita hitung secara normatif yaitu hanya 25 menit kita bertemu Allah Ta'ala. Padahal Allah menyediakan waktu 24 jam. Sehingga sadar atau tidak sadar kita kurang untuk bertemu Allah Ta'ala. Nah, disinilah tentu kita di dalam majelis yang mulia ini adalah Allah akan mencatat kepada kita pahala, karena majelis ilmu ini adalah majelis yang mulia. Majelis ilmu ini adalah sarana kita mengetahui dari yang tidak tahu ke arah yang lebih tahu. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan likulli syai' tariqun. Setiap sesuatu ada jalannya. Wa tariqul jannah al-ilmu. Dan tariqah atau jalan menuju surganya Allah Ta'ala yaitu dengan cara ilmu. Dengan kita menuntut ilmu. Terkadang kita tidak sempat dalam waktu sebulan kita untuk mendengarkan ceramah, tausiah atau duduk di majelis ta'lim ini karena kesibukan diri kita, sehingga kita tidak tahu ya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, serta kita menjalankan sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala tanpa ilmu. Karena ilmu tanpa amal itu yaitu menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka ilmu ini menjadi penting. Apalagi dikatakan kita mengetahui secara seksama, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, disabdakan oleh beliau bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka Imam Ghazali menerangkan lagi, ilmu apa itu? Ilmu dunia wa ilmu akhirah, atau ilmu agama. Ilmu dunia nyata, kita bisa langsung mempraktekkan apabila kita kerja. Tapi ilmu akhirat, ilmu agama sering kita sia-siakan. Maka berapa banyak orang yang sholat
tidak mengetahui ilmunya, sholatnya menjadi sia-sia, sholatnya menjadi berantakan. Kenapa? Karena sholat itu berimplikasi bagi kehidupan sosial. Inna salata tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz? Dia sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Apakah di dalam sholatnya dia tahu rukun tentang sholat atau tahu rukun sholat, syarat dari sholat? Apakah sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi di dalam sholatnya tidak khusyuk kepada Allah Ta'ala? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Maka orang-orang yang masih mengerjakan maksiat, masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, walaupun dia sudah salat 5 waktu, mungkin di dalam salatnya tidak mengetahui rukun, syarat, dan juga khusyuknya. Berapa banyak kita, ya, kam min muslim laisa fi salati ila ta'ban. Berapa banyak orang yang salat, dalam salatnya hanya tidaklah dalam salatnya itu kecuali capek, ya, nggak dapat apa-apa, nggak dapat athar, nggak dapat pengaruh, ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Itu menjadi, ya, sebuah renungan bersama kepada kita, ya, karena sholat ini penting, ilmu dalam sholat penting, ya, sering kita melalaikan daripada hal tersebut. Maka karena sholat ini juga pondasi. Ketika kita melihat rumah tidak ada pondasi, itu nggak mungkin jadi rumah, ya, tidak ada pijakannya, ya, tidak ada sesuatu yang menopang, rumah itu pasti rubuh. Ketika seseorang muslim tidak sholat, maka Allah akan memberikan ujian yang lebih banyak kepada dirinya. Namun timbul pertanyaan, ya, gimana Pak Ustadz? Dia nggak sholat tapi rezekinya lancar, ya, rezekinya lancar, ya, terlihat zahir rezeki lancar. Namun bagaimana dibalik itu semua? Karena, ya, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat berbeda, ya, apalagi sholat yang secara khusyuk dan mengetahui ilmu tentang sholat, maka berhati-hati, ya. Kalau kita lihat daripada sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sholat, saking khusyuknya tertancap panah itu nggak terasa. Ketika dicabut panahnya baru terasa sakit. Apakah tadi ketika sholat itu di panah kakinya itu nggak sakit? Wahai Sayyidina Ali, enggak, karena kekhusyukan dalam sholat. Kita, ya, ketika kita usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, ya, mustaqiblati imaman lillahi ta'ala atau ma'muman, Allahu Akbar, pas iftitah kita masih konsen. Tapi ketika kita baca Al-Fatihah atau surat pendek, pasti ada yang ingat. Segala kunci motor lupa, ya, kontrakan belum bayar lah, anak bayar lah, itulah semua, ya. Maka Al-Fakir sebagai pemateri hari ini berwasiat pada diri Al-Fakir sendiri dan juga para jamaah untuk terus bagaimana mengikuti kajian-kajian ta'lim. Apalagi di Depok banyak sekali
Ya, bagaimana kita paling tidak meluruskan niat sholat kita, meluruskan bagaimana konsentrasi kita di dalam sholat. Siapa yang kita sedang sembah? Dalam sehari 5 kali kita selalu bermohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai pas kata ihdinas siratal mustaqim mulai kita konsennya buyar. Ya, maka Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam salat itu ada yang namanya khusyuk, ada namanya tadarru, ada bagaimana kita ego kita singkirkan terlebih dahulu dalam salat, karena yang kita hadapi adalah yang maha besar, yang maha memberikan rezeki, yang maha raja. Mungkin ketika kita menghadapi presiden atau menteri, mungkin kita rapi di dalam salat kita, memakai kemeja, memakai sesuatu yang bersih rapi. Tapi ketika kita sholat, mulai dari pakaian kita nggak rapi, pakainya yang asal-asalan, ya, bukan kemeja, ya. Mulai dari hal seperti itu, maka kita luruskan sholat kita dulu, yaitu paling tidak konsentrasi kepada Allah Ta'ala dalam waktu yang sejenak, gak sampai berjam-jam, sehingga kita nanti mendapatkan pengaruh dari sholat tersebut. Kita tidak ada lagi kemaksiatan yang menempel kepada kita, sesuatu lagi yang jelek yang kita laksanakan atau kita berbuat berkat dari pengaruh sholat kita yang khusyuk dan konsentrasi. Mungkin itulah saja yang saya bisa sampaikan. Insyaallah kita bertemu di waktu-waktu lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.